بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حامدين والشكر له شكر الشاكرين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فإنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Allahumma amin. Semoga apa yang kita niatkan pada malam hari ini senantiasa diwujudkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah selalu luruskan niat untuk mengikuti majelis ilmu seperti ini untuk mendapatkan, memperoleh semua apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dapat semuanya. Malam ini insyaallah kita akan masuk ke surah yang sebelumnya, yaitu surah Quraisy. Surah ini masih masuk dalam kategori surah Makkiyah menurut jumhurul mufassirin, mayoritas para mufassirin. Surah ini jumlah ayatnya ada 4 ayat dan namanya ada 2. Pertama, nama surah pertama disebut nama Quraisy, berasal dari ayat yang pertama dari surah ini, li'ilafi Quraisy. Nama yang kedua adalah surah li'ilafi, juga dari ayat yang pertama, kata pertama li'ilafi Quraisy, yang artinya adalah karena kebiasaan, karena adat turun-temurun, itu ilaf namanya. Nah, hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan surah ini ada beberapa keutamaan. Yang pertama, bahwa surah ini ketika disebut sebagai surah Quraisy, maka ini menunjukkan kemuliaan yang dimiliki oleh suku itu dibandingkan daripada suku-suku yang lain. Sebetulnya ada Bani Israel juga yang pernah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Bani Israel. Sampai sebetulnya kalau kita bandingkan ya antara Bani Israel dengan umat-umat yang lain, kaum-kaum yang lain, Bani Israel itu bisa kita katakan sebagai kaum yang paling banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bani Israel. Jadi kalau kita ini dimuliakan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata kenikmatan paling banyak yang pernah Allah berikan kepada satu kaum sepanjang peradaban umat manusia itu Bani Israel. Kan kita lihat ya dalam Al-Qur'an, bahkan banyak sekali yang aneh-aneh, yang tidak masuk akal, yang diminta oleh mereka, ternyata dikasih oleh Allah. Itu kan banyak yang aneh-aneh. Misalnya kalau kita kan gak masuk akal, mana bisa sih, bukan mana bisa ya, kalau bisa pasti bisa. Tapi kan gak masuk akal tiba-tiba kalau kita minta hidangan dari langit. Itu diminta oleh mereka. Mereka minta kepada Nabi Isa alaihi salam, ya, wahai Nabi Isa, berdoalah kepada Tuhanmu. Untuk apa? An yunazzila alaina ma'idatan minas sama, agar Tuhanmu itu menurunkan kami, untuk kami hidangan dari langit. Apakah dikasih oleh Allah? Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, wahyu itu kan harusnya khusus dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul.
dan bagaimana cara Allah ngasih wahyu itu kepada Rasul dan kepada para nabi, itu yang tahu hanya Allah dan Rasulnya melalui malaikat Jibril. Ini tiba-tiba mereka meminta kepada Nabi Musa. Mereka kepengen juga dengerin gimana sih Allah itu turunin ayat kepada Nabi Musa. Dikasih nggak kesempatan oleh Allah? Dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka ikutin dengerin bagaimana ayat itu turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan masih banyak permintaan-permintaan yang lain yang rata-rata diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan perang, mereka nggak kepengen makan yang ada di dunia ini. Itu mah udah biasa, bawang itu biasa udah kita makan tuh. Kita kepengen yang lain, makanan yang turun dari langit. Namanya apa? Al-manna wassalwa, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-manna itu berupa burung, dan burung itu ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tinggal nangkap aja udah. Jadi kalau nangkap, terserah mau nangkap berapa ekor burung itu, sekuat yang bisa Anda makan. Besoknya kira-kira sudah habis, masih ada lagi. Jadi tenang aja, nggak usah disimpan buat besok. Apalagi waktu itu nggak ada kulkas. Nah itu ya, jadi ini permintaan-permintaan yang pernah diajukan oleh Bani Israel kepada Nabi mereka dan dipenuhi oleh Allah. Nah tapi ternyata kaum atau suku yang paling dimuliakan oleh Allah itu adalah suku Quraisy. Salah satu diantaranya adalah surah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai satu surah khusus dengan surah Quraisy. Itu salah satu diantaranya. Nah, mari kita perhatikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan keutamaan suku Quraisy ini. An Ummi Hani binti Abi Thalib, dari Ummi Hani binti Abi Thalib, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Oh iya, ini saya baca Ummu Hani ini teringat satu kisah cinta yang tak kesampaian. Ternyata dalam Islam ada, Pak Ibu, kisah cinta yang tidak kesampaian. Ini Ummu Hani ini pernah dia memiliki kisah cinta yang tidak kesampaian. Cintanya sama siapa? Ada yang tahu kira-kira sama siapa? Sama sepupunya sendiri. Siapa sepupunya itu? Perhatikan namanya ya, Ummu Hani binti Abi Thalib. Ummu Hani binti Abi Thalib. Kalau binti Abi Thalib berarti putrinya siapa, Bapak Ibu? Putrinya Abu Thalib. Kalau putrinya Abu Thalib, saudara siapa? Saudaranya Ali bin Abi Thalib. Sepupunya kira-kira siapa? Sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernah mereka saling suka, Pak, antara Ummu Hani ini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi banyak yang menghayal kayaknya masa lalunya. Ngebayangin masa lalunya. Iya, jadi nggak apa-apa. Sedikit mengenang masa lalu. Tapi asal jangan ada itu ya, CLBK. Cinta lama belum kelar. Jangan ada begitu. Ini ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usianya kalau nggak salah pada saat itu sudah sekitar 60-an tahun ya, atau 50-an tahun mungkin. Dia kemudian mengajukan lagi niatnya kepada Ummu Hani untuk memperistri Ummu Hani. Tapi dengan halus Ummu Hani menolak. Tidak mau menerima cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tidak mau menerima cintanya sebetulnya, tapi beliau tidak mau diikat dengan ikatan pernikahan. Nanti baca aja, carilah kisahnya, itu ada itu. Ini bukan dongeng, tapi itu kisah nyata. Itu kisah nyata ya. Tapi jangan juga bilang, oh berarti boleh dong kayak gitu ya. Hati-hati, kalau beliau ini tahu bagaimana caranya yang halal-halal. Kalau kita kan nggak tahu gimana cara yang halal-halal, taunya yang haram-haram. Oke, kita lanjut. Jadi dari Ummi Hani binti Abi Thalib, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Faddalallahu Quraisyan bisab'i khisalin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan, mengutamakan kaum Quraisy itu bisab'i khisalin, dengan 7 kemuliaan. Kemuliaan pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, lam yu'taha, yang tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ahadan qablahum wa la yu'tiha ahadan ba'dahum. Tidak pernah Allah kasih kepada kaum sebelumnya, kepada umat sebelumnya, suku sebelumnya, dan tidak akan pernah Allah berikan kepada suku setelahnya. Jadi ini artinya khususon, khusus untuk kaum Quraisy. Itu ada 7 kata Rasulullah. Yang pertama kata beliau,
anni fihim, bahwa aku Rasulullah sebagai nabi yang terakhir, nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia, atau bahkan makhluk yang paling mulia, itu fihim, aku berasal dari suku Quraisy. Yang pertama ya, berasal dari suku Quraisy. Makanya dalam sabdanya yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Sesungguhnya Allah memuliakan di antara sekian anak dari Ibrahim, yang Allah muliakan adalah Ismail. Selanjutnya, wastafa min waladi Ismail Kinanah. Yang berikutnya, di antara sekian banyak anak cucu Ismail, yang dimuliakan oleh Allah adalah Kinanah. Lalu setelah itu kata Rasulullah, wastafa min waladi Kinana, dan di antara anak keturunan Kinana yang dimuliakan oleh Allah adalah Quraisy. Kemudian wastafa min Quraisy, dan di antara suku Quraisy itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Hashim. Ada namanya Hashim. Lalu Hashim itu kakek keberapanya Nabi? Ada yang tahu? Enggak ada ya? Ya sudah. Bukan ujian. Itu kakek keduanya Nabi, ya. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dulu, bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi ayahnya Abdul Muttalib, kakek keduanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Rasulullah, wastafa min Quraisy Hashim, dan Allah memuliakan di antara sekian kaum Quraisy itu yang paling mulia adalah Hashim. Lalu kata Rasulullah, wastafani min bani Hashim, dan di antara anak cucu keturunan Hashim, akulah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah, dan ini berarti bahwa ketika Allah memuliakan suku Quraisy, yang paling mulia di antara sekian banyak keturunan atau suku Quraisy itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika beliau diutus di tengah-tengah suku Quraisy, itu sebuah keutamaan bagi suku Quraisy. Dan ini membuat iri orang-orang Yahudi kan? Membuat iri orang-orang Yahudi. Mereka sudah menunggu sekian puluh tahun, bahkan sekian ratus tahun Nabi yang terakhir. Mereka ingin Nabi itu diutus dari Bani Israel lagi. Ternyata begitu diutus bukan dari Bani Israel, melainkan dari suku Quraisy. Dan itulah yang membuat mereka pada awalnya paham tentang Nabi yang terakhir, tapi kemudian mereka sendiri yang melanggar apa yang mereka pahami. Itu orang-orang Yahudi. Selanjutnya, ini kemuliaan pertama, bahwa Rasulullah berasal dari suku Quraisy. Kemudian yang kedua, wal khilafatu fihim. Semua khilafah, kepemimpinan, imam, raja di dalam sejarah Islam itu harus dari Quraisy. Bisa dipahami kira-kira? Ini harus dari Quraisy. Makanya kalau kita lihat sepanjang sejarah Islam, kita akan lihat semua pemimpin turun-temurun sejak zaman kekuasaan daripada para khalifah atau khulafaur rasyidin sampai kepada Turki Utsmani. Pemimpin dari Turki Utsmani itu ternyata mereka juga termasuk bagian dari keturunan Quraisy. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya yang lain, beliau sudah tegaskan. Apa kata beliau? Al-a'immatu min Quraisy. Ya, yang namanya pemimpin, yang namanya imam, yang namanya khalifah itu harus dari Quraisy. Makanya ketika Rasulullah meninggal, itu ada beberapa sebetulnya calon penerus dari Rasulullah sebagai khalifah. Ada beberapa calon selain Abu Bakar. Tapi kemudian dari kalangan Ansor mereka juga punya calon, dari kalangan kaum Quraisy mereka juga punya calon. Nah, akan tetapi dipatahkan keinginan daripada orang-orang Ansor untuk menjadi khalifah, dipatahkan oleh hadis ini. Ketika Rasulullah mengatakan al-a'immatu min Quraisy, yang namanya pemimpin itu satu syaratnya, yang paling pertama adalah harus dari suku Quraisy. Nah, bagaimana dengan sekarang? Hah? Masih ketemu nggak itu kira-kira suku Quraisy? Nggak ketemu lagi. Tapi yang harus kita ingat bahwa berdasarkan banyak riwayat kita temukan nanti di akhir zaman itu kan akan ada pemimpin lagi, akan kembali lagi namanya Imam Mahdi itu, dan ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Imam Mahdi itu min ahli baiti, itu dari ahlu bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu artinya nantinya Imam Mahdi itu yang akan diutus di akhir zaman itu juga berasal dari suku Quraisy. Nah, ini sudah syarat yang ditetapkan oleh Rasulullah. Ini keutamaan kedua dari suku Quraisy itu.
Kemudian kemuliaan yang ketiga yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hijabatu fihim. Apa itu al-hijabah? Al-hijabah itu adalah hak untuk memberi sarung Ka'bah. Ya, sarung Ka'bah itu haknya orang-orang Quraisy. Enggak boleh tiba-tiba orang Indonesia, saya mau sumbang. Enggak bisa, itu harus dari Quraisy. Ya, itu sudah hak mereka. Mereka memuliakan Ka'bah. Jadi penjaga Ka'bah itu adalah mereka. Kemudian selanjutnya was-siqayatu fihim. Apa itu as-siqayah? Yang memberi minum para jamaah haji. Jadi kalau kita jadi jamaah haji di sana itu dapat minum gratis kan Pak ya? Dapat makanan gratis, minuman gratis, itu semuanya adalah budaya adat turun-temurun dari orang-orang Quraisy dan itu akan terus hidup sampai akhir zaman. Itu akan terus ada. Ya, meskipun para muarrikhin, para ahli sejarah mereka mengatakan bahwa yang paling pertama melakukan hal itu adalah Hashim, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi kita kembali, keutamaan yang ketiga adalah yang keempat as-siqayatu fihim. Selanjutnya, wa nusiru 'alal fil. Mereka itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pasukan bergajah. Pada saat pasukan bergajah itu ingin menyerang Ka'bah dan mengambil atau mengangkut batu-batunya. Jadi sebetulnya dulu itu yang namanya Abraha itu tujuannya adalah menghancurkan Ka'bah, untuk mengambil batu-batunya dipindahin ke Yaman. Mau ditaruh di gereja yang dibangun oleh Abraha itu sebagai saingan daripada Ka'bah, agar supaya orang-orang tidak lagi datang haji ke Ka'bah al-Musyarrafah, tapi mereka datangnya ke Yaman, yaitu ke Kanisah yang dibangun oleh Abraha itu. Tapi kemudian mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Thayran ababil, melalui burung ababil. Itu keutamaan yang kelima. Keutamaan yang keenam, wa abadullaha sab'a sinin. Mereka ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sab'a sinin, 7 tahun. Ada juga mengatakan asyara sinin, 10 tahun. Saya coba mencari apa yang dimaksud dengan mereka menyembah Allah 10 tahun atau 7 tahun itu, belum ketemu apa yang dimaksud. Jadi mohon maaf saya nggak bisa menjelaskan ya. Tapi itu salah satu di antara yang disebutkan oleh Rasulullah. Yang terakhir, kata beliau, wa nazalat fihim suratun minal Qur'an. Ternyata keutamaan yang terakhir yang ketujuh kata Rasulullah, nazalat fihim suratun minal Qur'an, diturunkan kepadanya satu surat dari Al-Qur'an, lam yudhkar fiha ahadun ghairuhum, yang tidak ada di dalamnya siapapun yang disebut selain mereka, cuman mereka doang. Jadi keseluruhan daripada surah Quraisy ini isinya cuma tentang suku Quraisy, cuma tentang itu saja. Kalau surah-surah yang lain kan bicara tentang suku ini, bicara tentang suku ini, atau bicara tentang semua umat manusia. Kalau surah Quraisy tidak ada yang dibicarakan oleh Allah dalam surah ini illa Quraisyan, kecuali mereka suku Quraisy itu. Ini keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh suku Quraisy. Nah, selanjutnya masih ada keutamaan yang lain, adalah bahwa mereka ternyata ketika keluar meninggalkan Makkah Al-Mukarramah pada saat itu, kan mereka punya kebiasaan untuk keluar ya. Kalau mereka bertahan di Makkah Al-Mukarramah nggak hidup Pak, mereka itu nggak hidup. Kenapa nggak hidup? Tanahnya tandus. Jadi sumber ekonomi daripada penduduk Makkah, khususnya orang-orang Quraisy pada saat itu adalah berdagang. Tradisi dagang mereka itu dilakukan ketika musim panas, mereka menuju ke Syam, ke utara, yaitu ke Palestina atau ke Syria, ya. Seketika musim dingin mereka menuju ke Yaman. Karena Yaman itu kan daerahnya daerah tandus dan kering, panas ya. Udaranya panas, sementara di Syam udaranya dingin. Jadi pada musim panas mereka ke Syam, pada musim dingin mereka ke Yaman. Nah, sepanjang perjalanan mereka bolak-balik dari Yaman ke Syam, dari Syam ke Yaman, bolak-balik mereka melakukan itu sepanjang tahun, dan setiap tahun sejak tradisi itu sudah pernah dilakukan oleh mereka, tidak pernah mereka diganggu oleh siapapun. Jadi ternyata suku ini di Jazirah Arab khususnya, ini adalah suku yang disegani. Quraisy itu suku yang disegani, nggak ada yang berani kepada mereka. Entah itu karena apa, tapi yang jelas bahwasanya sebagian para ahli sejarah termasuk para mufassirin, mereka mengatakan ternyata alasannya karena mereka ini dimuliakan oleh Ka'bah. Jadi karena dimuliakan oleh Ka'bah, dengan adanya Ka'bah di tengah-tengah mereka, sehingga penghormatan semua manusia itu beralih ke mereka orang-orang
yang hidup di sekitar Ka'bah itu, yaitu suku Quraisy. Itu kata para ahli sejarah. Jadi li'azamatihim indan nasi likaunihim sukana haramillah, karena mereka itu sebagai penduduk daripada haramillah, yaitu Masjidil Haram atau Ka'bah al-Musyarrafah. Dan mereka selalu dimuliakan ya, selalu dimuliakan oleh siapapun juga. Nah, itu keutamaan terkait dengan surah Quraisy ini, atau sekaligus keutamaan dari orang-orang suku Quraisy. Selanjutnya kita akan masuk pada kandungan ayat atau kandungan daripada surah Quraisy ini. Surah ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan li'ilaf. Li'ilaf. Kalau kita belajar bahasa Arab, li'ilaf itu ada dua kata. Kata yang pertama li. Kata yang kedua ilaf. Li ini kalau kita bahasa Indonesia kan itu adalah karena. Li'ilaf. Sementara ilaf itu artinya kebiasaan, tradisi, budaya turun-temurun, itu ilaf. Maka kalau kita gabung kira-kira maknanya adalah li'ilaf, artinya karena kebiasaan, ya, karena kebiasaan, karena adat turun-temurun. Nah sekarang ini agak aneh, kok surah itu dibuka dengan itu? Ada apa yang dimaksud? Biasanya kan surah itu dibuka, kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan temukan bahwa bentuk kalimat di dalam bahasa Arab itu ada dua. Kalau belajar bahasa Arab ya, bentuk kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua. Pertama disebut jumlah ismiyah, yaitu kalimat ismiyah. Yang kedua disebut jumlah fi'liyah, yaitu kalimat fi'liyah. Kalimat ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan ism. Apa itu ism? Kata benda, kalau pendekatan kita ya, kata benda. Nah, selanjutnya apa itu kalimat fi'liyah? Kalimat fi'liyah itu adalah kalimat yang dimulai atau diawali dengan kata kerja. Itu kalimat fi'liyah namanya. Saya ambil contoh misalnya. Masjid itu megah. Masjid itu megah. Ada kata kerja nggak di situ? Nggak ada. Dimulai dengan kata kerja atau kata benda? Kata benda, masjid. Ah, itu disebut dalam bahasa Arab kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah. Ya. Tapi kalau saya katakan telah datang seorang ustadz, telah hadir seorang ustadz, ya, berarti kalimat itu dimulai dengan apa? Agak susah juga sih kalau bahasa Indonesia ya. Dimulai dengan telah. Ya enggak ya. Kalau dalam bahasa Arab enggak ada kata telah. Ya, jadi dimulai dengan hadir. Hadir seorang ustadz. Nah, itu kata hadir di situ kan kata kerja. Berarti kalimat ini disebut kalimat fi'liyah karena diawali dengan atau diawali oleh fi'il. Tapi kalau kita lihat kalimat yang ini, li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Itu agak keluar dari kaidah. Nah, maka oleh sebab itu yang namanya tafsir kan harus menjelaskan apa hubungannya. Itu namanya tafsir kan begitu kan? Banyak kalimat-kalimat kosakata yang kalau kita baca sepintas nggak bisa langsung kita pahami, yaitu untuk bisa memahaminya kita harus belajar tafsir. Makanya untuk bisa mentafsiri itu harus paham yang namanya bahasa Arab, terutama harus mahir yang namanya nahu. Kalau tidak mahir yang namanya nahu dan sharaf, itu jangan coba-coba untuk mentafsir. Kira-kira gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ternyata keterkaitannya adalah karena surah ini masih ada hubungannya dengan surah yang sebelumnya. Surah sebelumnya surah apa, Pak? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah apa Pak namanya? Oh, surah Al-Fil. Surah Al-Fil namanya ya. Jadi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, dan seterusnya sampai kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala faja'alahum ka'asfin ma'kul. Siapa yang dijadikan oleh Allah ka'asfin ma'kul, seperti daun-daun yang tadi itu dimakan, itu adalah pasukan bergajah. Maka disambung oleh Allah dengan surah ini. Nah, artinya kenapa Allah menghancurkan pasukan bergajah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka sampai nggak ada sisanya sama sekali? Kan nggak ada sisanya itu. Bahkan Abroha sendiri itu dikabarkan Abroha ini sempat menyelamatkan diri dan dia sempat sampai di Yaman. Dia sempat tiba di Yaman. Tapi sampai di Yaman ya binasa juga.
Untuk apa dia dibiarkan oleh Allah sampai di Yaman? Untuk memberikan pelajaran kepada penduduk Yaman, jangan macam-macam dengan Ka'bah. Itu dilindungi langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena Ka'bah itu dilindungi langsung oleh Allah, maka siapapun yang berada di sekitar haram yang masih merupakan wilayah batasan dari apa yang bisa dijangkau oleh Ka'bah al-Musyarrafah itu, semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ada di sana, insya Allah aman, Pak. Kalau ada di sana insya Allah aman. Makanya nanti di akhir zaman, manusia itu dari seluruh belahan bumi itu rata-rata nanti bakalan pada ke sana itu, mencari keamanan dari Dajjal. Ya, kira-kira begitu. Nah, kita kembali. Jadi kenapa dimulai dengan li'ilafi Quraisy? Dikarenakan kebiasaan orang-orang Quraisy. Kebiasaan yang dimaksud itu dijelaskan di ayat yang setelahnya, yaitu kebiasaan ilafihim, kebiasaan mereka rihlatasyita'i wassaif, melakukan perjalanan panjang di musim dingin dan di musim panas. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan pasukan bergajah dalam rangka agar Allah menjaga kebiasaan orang-orang Quraisy. Bisa dipahami kira-kira? Jadi itu ya. Karena kalau sampai tidak dibinasakan ini pasukan bergajah, budaya, adat, tradisi turun-temurun dari orang-orang Quraisy itu nggak akan berlangsung lagi, nggak akan berlanjut. Kenapa? Mereka sebagai suku yang selama ini dihormati, sebagai suku yang selama ini dimuliakan kemanapun mereka pergi, tiba-tiba ternyata ada yang berhasil menaklukkan mereka. Bahkan Ka'bahnya ditaklukkan oleh mereka. Yaitu siapa? Orang-orang Yaman, yaitu Abraha bersama dengan pasukan bergajahnya. Kalau sampai berhasil, tidak dibinasakan oleh Allah. Tapi kemudian Allah binasakan itu untuk menjaga tradisi daripada orang-orang Quraisy ini. Itu keutamaan dan kemuliaan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada suku Quraisy. Makanya setelah itu berdagang itu masih terus berlanjut. Berdagang itu masih terus berlanjut sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mensejahterakan negeri itu dengan sumber yang lain. Setelah itu ya, tidak melalui dagang lagi. Kalau sekarang kan sudah nggak ada dagang itu di sana. Tapi apakah sejahtera? Sejahtera, Pak. Bahkan bisa dikatakan itu sebagai negeri, termasuk negeri yang paling sejahtera di dunia ini ya. Bukan paling sejahtera, tapi termasuk di antara yang kalau dibandingkan dengan Indonesia tentu mereka lebih sejahtera kan. Padahal kalau di sana itu Anda tanam pohon apapun juga nggak bakalan ada yang tumbuh itu. Iya, pohon apapun yang ditanam nggak bakalan ada yang tumbuh. Tapi kalau Anda cari buah-buahan di sana, Pak, buah apapun yang Anda cari bakalan dapat. Tetap ada itu. Buah apapun yang Anda cari. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena ini memang dimuliakan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk alasan yang pertama, ternyata karena negeri ini itu adalah negeri yang memang sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan ada dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Salah satu di antara doa beliau ada dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan doa Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim mengatakan, wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al, jadikanlah hadza baladan, negeri ini sebagai negeri aminan, yang aman. Makanya sepanjang masa dia aman. Termasuk diantaranya yang namanya Makkah al-Mukarramah. Kalau kita lihat secara keseluruhan belahan bumi ini, itu rata-rata pernah dijajah Bapak Ibu. Tapi yang namanya Makkah al-Mukarramah atau Jazirah Arab secara umum itu nggak pernah dijajah oleh negeri manapun. Dulu kan ada dua imperium besar ya, yang namanya Romawi dan Persia. Romawi dan Persia itu mereka hanya menjajah yang sekitar-sekitarnya. Yang di tengah-tengah ini namanya Jazirah Arab pada saat itu disebut sebagai Hijaz. Hijaz itu Makkah dengan Madinah. Itu sama sekali dilewati oleh mereka. Ya meskipun sebetulnya memang tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa dijajah di sana ya. Ya, bagi mereka sebetulnya nggak ada yang bisa dijajah di sana. Nggak sama dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan dijajah banyak penghasilannya, Pak. Itu kalau Indonesia ya, banyak yang bisa diangkut ke negeri penjajahnya. Tapi kalau di Makkah al-Mukarramah mau ngangkut apa pada saat itu? Ya nggak ada. Batu yang mau diangkut ya nggak bisa juga kan. Ya nggak ada. Tapi ternyata inilah cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memuliakan suku itu. Itulah cara Allah, sehingga tidak pernah dinodai oleh penjajah.
Nah, kemuliaan ini pula lah yang Allah berikan bahwa tempat ini akan menjadi bakal atau cikal bakal negeri di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan pusat daripada kenabian beliau, yaitu di Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjutkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Warzuq ahlahu, dan karuniakanlah rezeki bagi penghuninya, penduduknya, minas samarat, dari buah-buahan. Nah, perhatikan di sini. Enggak numbuh di situ tapi buahnya ada. Kira-kira gitu kan? Enggak numbuh di situ tapi buahnya ada. Coba aja Pak cari di sana buah apa. Kira-kira insya Allah ada. Tapi saya nggak tahu kalau semua buah ada juga ya. Tapi yang jelas bahwa doa Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu minas samarat, berikanlah karunia rezeki bagi para penghuninya dari buah-buahan, dan itu ada. Man amana minhum billah wal yaumil akhir, terutama bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhirat. Nah, kalau kita bandingkan antara Makkah dengan Madinah, Makkah itu sejahtera karena doa Nabi Ibrahim. Madinah sejahtera juga enggak? Madinah ini sejahtera karena doa Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah berdoa mengatakan, ya Allah, sebagaimana Anda menjadikan Makkah sebagai negeri yang aman atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam, maka jadikanlah pula Madinah ini sebagai negeri yang aman atas doa saya. Jadi itu ya, makanya dua negeri ini disebut sebagai Al-Haramain. Dua negeri yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah bisa diganggu oleh apapun dan siapapun juga. Selanjutnya, baik, ada juga mengatakan bahwa alam di situ adalah lita'ajjub. Lita'ajjub itu artinya betapa luar biasanya kebiasaan orang-orang Quraisy itu. Ada juga mengatakan begitu, cuman ini pendapat yang lemah ya. Pendapat yang paling kuat yang mengatakan bahwa kenapa dimulai dengan li, dikarenakan karena disambungkan dengan surah yang sebelumnya. Alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala membinasakan dari pasukan bergajah. Selanjutnya, siapa itu Quraisy? Nah, keturunan Nabi Muhammad keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam itu bersambung dari Nabi Ismail sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi para ahli sejarah mereka hanya berani mengeja, yang jelas bahwa gini ya, ada namanya anak cucu dari Nabi Ismail disebut sebagai Adnan. Pernah dengar ya? Adnan. Nah, kemudian dari Adnan inilah turun-temurun berikutnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Rasulullah mengeja nenek moyangnya, itu cuma sampai di Adnan. Lalu ketika sampai di Adnan, Rasulullah mengatakan, kadzaban nasabun. Kata Rasulullah, para ahli nasab itu sudah berdusta tentang nasab saya menuju kepada Nabi Ismail alaihissalam. Tapi apakah tetap nyambung? Tetap nyambung. Cuman kemudian para ulama yang berhati-hati terutama ya, mereka tidak akan pernah mengeja nenek moyang dari Nabi Muhammad melewati Adnan. Itu nggak akan pernah bisa mereka berani. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri mengatakan seperti itu. Kadzaba an-nasabun. Para ahli nasab itu sudah berdusta tentang nasab beliau menuju kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, di bawah daripada Adnan ini itu ada namanya Kinanah. Di bawahnya daripada Kinanah, tapi tidak secara langsung ya. Di bawahnya daripada Kinanah itu ada namanya Quraisy. Nah, menurut para ahli sejarah bahwa Quraisy ini itu adalah anak langsung daripada Kinanah. Quraisy itu anak langsung daripada Kinanah. Nah, nama lainnya itu adalah An-Nadr. Nama lainnya adalah An-Nadr bin Kinanah. Jadi nama aslinya An-Nadr bin Kinanah, cuman rata-rata kan orang-orang Quraisy pada saat itu rata-rata mereka punya nama lain. Jadi mereka punya nama lain. Nah, nama lain daripada An-Nadr itu disebut Quraisy, dan itulah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun lagi sehingga kemudian nyambung kepada Hashim tadi itu. Lalu turun lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Semua nama suku yang ada di Quraisy itu biasanya berasal dari nenek moyang mereka yang dimuliakan. Jadi siapa kira-kira yang dimuliakan? Di bawahnya ini siapa? Enggak langsung ya, enggak langsung. Tapi biasanya ada berapa lapis, baru kemudian, oh ini paling dikenal ini, dijadikan lagi sebagai nama suku. Makanya Nabi Muhammad itu adalah Quraisy. Nama sukunya di antara Quraisy juga disebut sebagai Bani Hashim. Itu nama sukunya ya.
sebut Bani Hashim. Nah, itu siapa sesungguhnya Quraisy itu. Selanjutnya, rihlatas syita'i was-saif, ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Kebiasaan mereka yaitu melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Sudah kita sampaikan tadi, di musim dingin mereka menuju ke Yaman, di musim panas mereka menuju ke Syam. Nah, ingat bahwa perjalanan mereka itu dalam rangka untuk berdagang, dan dalam perjalanan dagang ini itu mereka tidak hanya misalnya dari Makkah langsung ke Syam, enggak. Jadi mereka akan melewati Madinah dulu. Dari Madinah mereka gelar dagangannya. Apa yang laku di situ dijadikan lagi sebagai modal. Kemudian mereka lihat ada nggak barang yang bisa dibeli dari Madinah itu untuk kemudian dibawa ke Syam atau ke Suriah. Mereka nanti mampir lagi di mana misalnya. Jadi mampir-mampir kayak gitu. Nggak langsung tujuannya itu fokus langsung ke Syam, tidak. Nah, nanti sampai di Syam misalnya mereka berdagang lagi di situ, digelar lagi dagangan mereka. Lalu setelah itu ada yang beli. Nah, untuk pulang kembali ke Makkah Al-Mukarramah, itu mereka belanja lagi di sana. Belanja lagi di sana barang-barang yang kira-kira bisa dijual di Makkah Al-Mukarramah. Itu satu. Lalu yang kedua, tabiat daripada perdagangan mereka itu biasanya kalau ada orang yang nggak bisa ikut, itu bisa nitip, namanya nitip barang dagangan. Ini saya titip ya, tolong dijual di Syam. Nanti saya kasih sekian. Itu biasanya seperti itu. Nah, maka kemudian muncullah di antara orang-orang Quraisy itu para pedagang yang dikenal sebagai pedagang yang jujur. Di antaranya adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu di antaranya. Tapi ada juga yang lain, keponakan daripada Khadijah, menantu daripada Rasulullah. Ini kisah cintanya bersama dengan Zainab putri Rasulullah juga panjang ini. Kalau kita baca ya, itu panjang juga. Nah, silakan dicarilah kisah cintanya bersama dengan kisah cinta Zainab ini bersama dengan ponakan daripada Khadijah, namanya Abul As. Namanya itu Abul As. Nah, Abul As ini itu juga ternyata termasuk pedagang yang hebat. Jadi semua orang yang nitipin barang dagangannya itu benar-benar amanah dia. Bahkan kalau kita lihat dalam peristiwa perang Badar, ini Abul As ini menjadi tawanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya, karena meskipun dia menantu daripada Rasulullah, setelah Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, ternyata Abul As ini tidak mau masuk Islam. Ya, sementara Zainab sebagai putri Rasulullah otomatis masuk Islam kan? Sehingga kemudian di perang Badar tahun kedua Hijriah mereka harus terpisah. Ya, setelah ditawan oleh orang-orang kaum muslimin, Abul As ini kemudian ditebus oleh Zainab. Zainab saat itu ketika Rasulullah hijrah, Zainab ini nggak hijrah, dia masih bertahan sama suaminya di Makkah. Tapi pada saat suaminya ditawan, dibawa ke Madinah, Zainab menebus suaminya. Zainab menebus suaminya. Jadi ditebus sendiri oleh Zainab kepada Rasulullah. Ini saya kirimkan kalung saya kirimkan duit saya. Ketika melihat kalung daripada Zainab, kalung Zainab ini kan kalung pemberian daripada Khadijah sendiri. Jadi ketika ngelihat kalung itu sebagai barang tebusan untuk suaminya, Rasulullah langsung sedih menitikkan air mata. Ini kan kalung Khadijah. Seperti itu ya. Ini kan kalung Khadijah. Langsung dia minta kepada sahabatnya kalau bisa kalung itu dibalikin aja kepada Zainab, tapi suaminya tetap dibebaskan. Nah, setelah itu Rasulullah membuat kesepakatan dengan Abul As ini, saya bebaskan kamu, tapi tolong bebaskan juga putri saya. Karena Anda sudah tidak seagama. Jadi Anda silakan pulang kembali ke Makkah Al-Mukarramah, tapi putri saya tolong dikirim ke sini. Hidup bersama saya. Akhirnya terjadi kesepakatan itu, cuman tidak diketahui oleh kaum muslimin yang lain dan tidak ada siapapun yang tahu. Ini cuman kesepakatan berdua. Setelah Abul As tiba di Makkah Al-Mukarramah, Zainab diutus atau dikirim oleh Abul As itu menuju Madinah Al-Munawwarah. Nah, singkat cerita, ketika menjelang Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, Abul As ini melakukan perjalanan dagang menuju ke Syam. Otomatis melewati Madinah. Ketika melewati Madinah, ini Rasulullah masih terus mengutus sahabat-sahabatnya untuk merampas barang-barang dagangan yang dibawa oleh orang-orang Quraisy. Ingat, ini bukan rampasan yang jelek ya. Ini rampasan karena mereka ingin mengembalikan hak mereka yang dirampas ketika mereka dulu masih di Makkah Al-Mukarramah. Mereka kan dizalimi, hak-hak mereka dirampas. Nah, salah satu di antara yang dirampas barang dagangannya itu adalah Abul As ini ketika dia menjadi pemimpin dari kafilah dagang itu. Nah, setelah itu dia pulang kembali ke Makkah. Nggak mau dia pulang kembali ke Makkah. Dia kemudian datang ke Madinah.
bertemu dengan Zainab. Setelah bertemu Zainab, dia meminta, Zainab tolong kasih saya perlindungan. Setelah dikasih perlindungan pada saat itu, apa yang dilakukan oleh Abul As ini, dia meminta agar supaya barang-barang dagangan tadi itu dikembalikan kepada dia. Saya minta agar supaya itu dikembalikan. Kenapa? Ternyata alasannya adalah dia nggak kepengen punya hutang kepada orang-orang Quraisy. Ini yang kita katakan tadi, ini pedagang yang jujur ini. Nah, setelah dia dapat semuanya hak-hak tadi itu, semua barang dagangannya dikembalikan oleh kaum muslimin kepada Abul As, pulang kembali dia ke Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Makkah Al-Mukarramah, dikembalikan semua itu tadi kepada semua yang nitip-nitip itu, dikasih semuanya. Setelah semuanya dikasih, dia kemudian nanya, masih ada nggak di antara kalian yang belum mendapatkan haknya? Orang-orang Quraisy semuanya menjawab, kami sudah menerima semuanya, nggak ada lagi, sudah selesai semuanya. Pada saat itu kemudian Abul As mengatakan, kalau semua utang saya sudah saya tunaikan, sudah saya bayar, maka detik ini pula saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Nah, jadi ketika dia masuk Islam, berangkat kembali dia ke Madinah Al-Munawwarah, baru kemudian dia hidup kembali bersama dengan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya katakan tadi, kisah cintanya lumayan panjang bersama dengan Zainab. Jadi banyak kisah cinta juga, saya dulu Pak. Nah, kita kembali ya. Jadi itu perdagangan yang mereka lakukan. Jadi ada yang nitip-nitip, boleh, silakan. Tapi kemudian kan otomatis pasti akan mengambil untung kan. Dan itu sudah lumrah di kalangan mereka. Nah, maka sekali lagi sumber perekonomian daripada penduduk atau orang-orang Quraisy sebagai penduduk daripada Makkah Al-Mukarramah atau orang yang hidup di sekitar Ka'bah Al-Musyarrafah itu adalah dari perdagangan. Selanjutnya, falya'budu rabb hadzal bait. Nah, falya'budu rabb hadzal bait. Ini di awal ayat atau di awal surah dijelaskan oleh Allah sebuah kenikmatan, sebuah keistimewaan yang Allah berikan menjadi kemuliaan orang-orang Quraisy. Maka dengan alasan ini Allah kemudian ngasih perintah. Apa perintahnya setelah itu? Karena kalian sudah dimuliakan oleh Allah, maka falya'budu, sembahlah rabb hadzal bait, Tuhan daripada rumah ini, yaitu Tuhan Ka'bah Al-Musyarrafah. Pertanyaannya, kenapa Allah harus menggunakan rabb hadzal bait, Tuhan daripada Ka'bah ini? Kenapa enggak langsung Allah katakan rabba atau rabbakum, kan bisa kan? Falya'budu rabbahum, hendaknya mereka menyembah Tuhan mereka, tapi tidak. Allah masih menggunakan falya'budu rabb hadzal bait. Nah, alasannya pertama, karena Allah ingin menunjukkan terkait dengan kemuliaan dan apa yang dimuliakan oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu sangat memuliakan Ka'bah. Mereka sangat memuliakan Ka'bah. Nah, maka karena mereka memuliakan Ka'bah, Allah menyebut bahwa Ka'bah itu Tuhannya adalah Allah. Itu pertama. Lalu yang kedua, Allah ingin menjelaskan bahwa Tuhan daripada Ka'bah itu menurut versi orang-orang Quraisy itu banyak. Itu banyak Tuhan Ka'bah itu. Dari mana kita pahami banyak? Ketika Rasulullah diutus menjadi Rasul, menjadi Nabi, dan sebelum terjadi yang namanya peristiwa Fathu Makkah, Ka'bah Al-Musyarrafah itu masih banyak patung-patung yang bergelantungan di sekitarnya. Dan itulah yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Mereka bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi menyembah patung-patung itu. Meskipun sebetulnya ya, kalau ditanya orang Quraisy itu nyembah siapa sih? Alasan mereka, jawaban mereka ternyata mereka tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana posisi daripada patung-patung itu? Ketika ditanya, jawaban mereka apa? Innama na'buduhum liuqarribuna ilallahi zulfa. Kata Allah Subhanahu wa taala sebagai alasan mereka, ketika ditanya, ngapain kalian nyembah-nyembah patung itu? Jawaban mereka, kami tidak menyembah mereka. Kami sembah mereka ini hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala biar lebih dekat lagi. Tapi ternyata tindakan mereka ini, perbuatan mereka ini adalah salah satu di antara bentuk kemusyrikan yang tidak diperbolehkan di dalam ajaran Islam. Jadi mereka sangat memuliakan Ka'bah. Nah, maka perintahnya kata Allah, falya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaknya mereka menyembah Tuhan daripada rumah ini, dan Tuhan daripada rumah ini bukan patung-patung tadi itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat kembali sejarah daripada pasukan bergajah itu, ketika mereka ingin menyerang Ka'bah, itu kan di luar Makkah, sebelum mereka masuk ke Makkah, mereka menjarah unta-unta yang dilepas untuk makan di luar kota Makkah kan. Di antara yang dijarah itu adalah unta daripada Abdul Muttalib, kakek Rasulullah.
Dan ini disegani ini. Sekali lagi di luar Makkah disegani. Apalagi Abdul Muttalib sebagai pemegang kunci daripada Ka'bah pada saat itu. Nah, ketika itu Abraha itu menginginkan Abdul Muttalib itu datang menghadap dia dengan keberaniannya. Datang Abdul Muttalib menghadap Abraha, sampai di hadapan Abraha, ternyata apa yang diminta oleh Abdul Muttalib? Tolong lepaskan unta-unta saya. Abraha tertawa. Loh, ini katanya laki-laki, orang hebat, pemegang kunci Ka'bah. Kenapa sampai di depan saya yang diminta justru membebaskan unta-untanya, bukan membebaskan Ka'bah? Harusnya yang diminta oleh dia kan bebaskan Ka'bah kan? Tapi bukan. Kok menurut dia malah lebih penting untanya dibandingkan daripada Ka'bah? Padahal mereka luar biasa memuliakan Ka'bah. Nah, ini menurut Abraha pada saat itu sangat aneh. Tapi apa jawaban Abdul Muttalib? Abdul Muttalib mengatakan, Ana Rabbul Ibil wal Ka'batu lahu Rabbun. Kata dia, saya pemilik daripada unta-unta itu. Ka'bah itu ada pemiliknya sendiri. Jadi kalau Anda ingin berurusan dengan Ka'bah, ya berurusan dengan Tuhannya sendiri. Anda berurusan dengan Ka'bah, bukan berurusan dengan saya. Dia punya Tuhan tersendiri. Ini artinya apa? Sebagai gambaran bagi kita bahwa meskipun mereka musyrik, mereka tetap mengakui adanya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mereka tetap mengakui itu. Makanya sekali lagi, ketika ditanya ngapain kalian menyembah patung, kata mereka, liuqarribuna ilallahi zulfa. Itu hanya sebagai wasilah untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat lagi. Itu Rabbul Bait. Nah, selanjutnya alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Siapa itu Rabb hadzal bait? Yaitu yang telah memberi mereka makan setelah mereka kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberi mereka rasa aman setelah mereka hidup dalam ketakutan. Apa yang dimaksud? Kapan mereka kelaparan? Para ahli sejarah mengatakan orang-orang Quraisy ini pernah mengalami suatu masa paceklik, kelaparan luar biasa sebelum mereka mengawali atau sebelum ada tradisi dagang atau perjalanan yang mereka lakukan menuju ke Syam dan menuju ke Yaman tadi itu. Nah, sampai kemudian ada ide yang muncul di tengah-tengah mereka bahwa mereka harus berdagang. Kalau kita bertahan hidup di sini, ini nggak bakalan bisa. Sumur Zam-Zam itu kan pernah hilang. Sumur Zam-Zam itu kan pernah hilang, pernah tertimbun. Itu ya, dikarenakan ada peperangan waktu itu yang terjadi sebagai yang dipicu oleh perebutan Ka'bah pada saat itu ya. Cuman saya lupa nama suku-sukunya ya, mohon maaf. Saya lupa nama suku-sukunya, tapi gara-gara itu kemudian sumur Zam-Zam itu ditimbun. Dan yang kemudian menggali kembali sumur Zam-Zam itu, menemukannya kembali, itu namanya Abdu Manaf. Kakek Rasulullah SAW yang bernama Abdu Manaf, digali kembali oleh dia sumur Zam-Zam itu, baru kemudian ketemu. Nah, para ahli sejarah mengatakan bahwa kapan orang-orang Quraisy itu kelaparan? Pada saat sumur Zam-Zam itu hilang. Di saat itulah mereka kelaparan. Di saat itulah mereka hidup dalam ketakutan. Pada saat itu ya. Lalu kemudian muncul ide tadi itu, mereka harus berdagang. Nah, ternyata melalui tradisi dagang ini mereka bisa memperoleh makan. Mereka bisa makan dari situ. Nah, itulah yang disebut sebagai at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Adapun amanahum min khauf, ketika selama ini mereka belum dikenal sebagai penduduk atau penghuni Makkah Al-Mukarramah, mereka masih belum dihormati oleh banyak orang. Tapi ketika mereka sudah dikenal sebagai penduduk daripada Makkah Al-Mukarramah, pemilik daripada Ka'bah, mereka kemudian dihormati dan dimuliakan oleh siapapun di luar daripada Makkah Al-Mukarramah itu. Itu yang dimaksud dengan wa amanahum min khauf. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu pertanyaannya, bagaimana kalau mereka tidak menyembah Allah? Nah, itu dijelaskan di dalam ayat yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam surah An-Nahl ayat 112-113 Allah berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa daraballahu mathalan, dan Allah pernah membuat suatu perumpamaan, qaryatan, dengan sebuah negeri, suatu negeri, kanat aminatan mutmainnah, negeri itu dulunya aminah, aman, mutmainnah, tentram, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Jadi rezeki itu datang dari segala arah, sejahtera sekali intinya.
min kulli makanin, tapi kemudian fakafarat bi an'amillah, mereka kemudian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki, sekaligus tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki, maka apa kata Allah? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Lalu Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka libasal ju', kelaparan, wal khauf, dan ketakutan, bima kanu yasnaun, gara-gara apa yang telah mereka perbuat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kepengen sejahtera apa enggak? Pelajaran pentingnya di sini, kepengen hidup tenang apa enggak? Kalau kita sudah sejahtera, hidup tenang pula, oh selesai itu, selesai perkara itu. Itu sudah bahagia itu hidupnya, Pak. Banyak orang yang sebetulnya dari sisi harta sejahtera, Pak, tapi hidupnya nggak pernah tenang. Wah, nggak bisa itu kalau begitu. Ada juga orang hidupnya sebetulnya tenang, tapi mau pergi haji nggak punya duit. Misalnya gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Sembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik. Taatilah Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Talaq sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini dua terkait di sini. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan ngasih kepada orang itu solusi dari setiap masalah. Artinya apa? Hidup ini kan kumpulan dari masalah. Kalau setiap masalah yang kita punya selalu ada solusinya dari Allah, itulah yang namanya aman. Itulah yang namanya aman. Nah, selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan karunia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Artinya kita nggak akan pernah kelaparan. Rezeki itu akan selalu melimpah dari segala arah yang kita bisa harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan tafsir dari surah Quraisy ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan? Satu saja mungkin sebelum azan? Tidak ada? Tidak ada? Baik, kita tidak ada, kita cukupkan dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.